Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membawa manfaat, inspirasi, dan hikmah bagi kita semua. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share ke teman kalian. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di tengah kota tua yang terletak di pinggiran Jawa, berdirilah sebuah gedung tua yang sudah lama ditinggalkan. Gedung itu dibangun pada era kolonial Belanda dan pernah menjadi kantor administrasi penting di masa lalu, dengan arsitektur khas Belanda yang megah namun suram. Gedung itu tampak seperti sosok raksasa yang membisu, menyimpan kenangan pahit masa lalu. Masyarakat setempat menyebutnya Gedung Seribu Misteri. Sejak masa kemerdekaan, gedung itu sudah tidak dipakai lagi dan kini terlantar. Beberapa orang berani menyusup masuk, namun selalu berakhir dengan kisah-kisah yang mencekam. Konon, gedung itu dihuni oleh arwah para pekerja pribumi yang diperlakukan dengan kejam oleh para pengawas Belanda. Suatu malam, seorang pria bernama Rama, seorang mahasiswa yang penasaran dengan cerita horor, memutuskan untuk menjelajahi gedung tersebut. Bersama 3 temannya Tony, Nia, dan Lila, mereka memulai petualangan di malam hari, dengan senter dan kamera sebagai bekal. Ketika mereka memasuki gedung itu, hawa dingin yang tidak wajar menyergap tubuh mereka. Suara dari lantai kayu yang lapuk terdengar menakutkan. Saat mereka melangkah semakin jauh, bau lembab dan berkarat memenuhi udara, membuat mereka merasa mual. Dinding-dinding gedung masih dipenuhi koretan dan grafiti, namun beberapa bagian tetap terlihat seperti aslinya. Lukisan besar wajah seorang pria Belanda yang bengis tergantung di salah satu ruangan. Tatapannya seakan mengikuti siapapun yang lewat. Jangan menatap lukisan itu terlalu lama. Wisik Nia, suaranya gemetar. Mereka naik ke lantai 2, di mana mereka mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki dan bisikan-bisikan lirih. Tony yang skeptis dan selalu mencoba rasional, berusaha menenangkan mereka. Mungkin ini hanya suara angin, katanya, walau raut wajahnya mulai menunjukkan kegelisahan. Namun, ketika mereka memasuki ruangan yang dulunya adalah kantor besar, suasana berubah semakin mencekam. Di sana, terpampang meja-meja besar dan kursi-kursi kayu yang berdebu. Lalu, terdengar suara ketukan perlahan di dinding. Tak ada yang bergerak, tetapi suara itu terus berlanjut. Semakin mendekati mereka, dengan perlahan, mereka mulai melihat bayangan-bayangan samar di sekitar mereka. Rama, yang tadinya penuh semangat, mulai merasakan hawa yang semakin mencekam. Dia menyalakan kameranya dan mencoba merekam. Namun tiba-tiba, lensa kamera menangkap sosok wanita berpakaian seperti pekerja pribumi masa kolonial, berdiri dengan kepala tertunduk di sudut ruangan. Rambut panjangnya menutupi wajahnya, dan gaunnya lusuh, penuh bercak darah. "Siapa itu?" bisik Lila. Suaranya hampir tak terdengar. Wanita itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya tampak kosong, pucat, dan kedua matanya berlubang hitam tanpa bola mata. Dia membuka mulutnya yang menganga lebar, mengeluarkan suara mengerikan seperti rintihan campuran rasa sakit dan marah. Tiba-tiba, lampu senter mereka padam bersamaan, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Rama berusaha menyalakan kembali senter, tapi entah kenapa senter itu tak mau menyala. Suara langkah kaki mendekati mereka semakin cepat, diiringi dengan tawa kecil yang menyeramkan. Mereka merasa seperti dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang semakin mendekat, merasuki setiap celah ruangan itu. Dalam kepanikan, mereka mencoba berlari menuju pintu keluar. Namun lantai kayu lapuk di bawah kaki mereka retak, membuat Tony terperosok dan jatuh ke bawah. Dia menjerit ketakutan, tapi jeritanya langsung tenggelam dalam keheningan. Nia mencoba meraih tangan Tony. Namun tangan Nia tiba-tiba terasa ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata, membuatnya merasakan dingin yang menusuk tulang. Ketakutan menyelimuti mereka. Dengan tenaga tersisa, Rama dan Lila mencoba menariknya dan berlari menuju tangga. Namun semakin mereka berlari, semakin mereka merasa seolah-olah sedang berjalan di tempat. Langkah kaki mereka semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahan mereka. Tiba-tiba, suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. "Kalian tidak boleh pergi. Kalian semua akan terjebak di sini bersama kami." Dalam kegelapan dan kepanikan, mereka hanya bisa pasrah dan berharap pagi datang untuk menyelamatkan mereka. Namun, gedung itu seakan menolak cahaya dan waktu, membuat malam terasa abadi.
Suara-suara langkah kaki dan bisikan terus menghantui setiap sudut ruangan, dan sosok-sosok dari Masal lalu terus memandangi mereka, membawa dendam yang tak kunjung padam. Sejak malam itu, tak ada yang pernah melihat Rama, Tony, Nia, dan Lila lagi. Gedung tua itu kini benar-benar tertutup dan tak ada lagi yang berani mendekat, karena setiap malam terdengar jeritan samar di dalamnya, seperti suara mereka yang terjebak, mencari jalan keluar yang tak pernah ada. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat menghargai setiap pendapat dan masukan dari kalian, dan jika ingin mendukung channel ini lebih jauh, kalian bisa berikan super thanks. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan memberikan konten terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.